Band ini udah bubar 31 tahun yang lalu. Tapi anehnya, sampai sekarang mereka masih bisa relate. Bahkan buat Gen Z yang udah jelas masih belum lahir waktu Nirvana bubar. Merchandise-nya masih laku keras. Dan di Spotify, mereka masih punya 35 juta lebih pendengar bulanan. Jelas, ini bukan sekedar angka nostalgia. Nirvana masih hidup sampai sekarang. Pertanyaannya, apa sih yang bikin Nirvana bisa tetap hidup dan relate meskipun udah bubar 3 dekade yang lalu? Yuk kita bahas di Room 49. Chris Novoselic dan Kurt Cobain adalah dua orang yang memulai ini semua. Mereka berdua pertama kali ketemu waktu di SMA, di Aberdeen High School, Washington. Tapi waktu itu mereka masih belum akrab-akrab banget. Mereka baru akrab setelah Kurt keluar dari SMA. Waktu itu, Kurt sempat kasih denger lagu bandnya dulu, Vessel Meter, ke Chris, yang ternyata suka banget dengan keabsurdan musik Kurt Cobain. Sejak saat itu, mereka berdua mulai akrab dan sering ngejam bareng. Mereka sempat gonta-ganti nama band, mulai dari Steve Woodies, Skid Row, Pancake Chew, Ted Ed Fred, hingga akhirnya jadi Nirvana di tahun 1988. Nama ini dipilih karena Kurt pengen nama yang kontras dengan musik yang bakal dibawain. Kurt pengen nama yang indah dan tenang, kontras sama musik mereka yang keras banget. Nirvana dalam Buddhisme diartikan sebagai keadaan ketika seseorang bebas penuhnya dari penderitaan, keinginan, dan ego, sehingga mencapai kedamaian batin yang sempurna. Dengan nama baru ini, mereka mulai merekam album pertamanya yang bertajuk Bleach. Dirilis oleh record label indie asal Seattle, Sub Pop pada tahun 1989, album ini sebenarnya nggak langsung meledak. Di era Sub Pop, album perdana Nirvana ini hanya terjual 40.000 kopi. Bukan karena albumnya jelek, tapi karena label mereka waktu itu, Sub Pop, hanyalah label indie kecil yang punya channel distribusi terbatas. Tapi meskipun nggak meledak, di skena alternatif Nirvana mulai jadi perhatian. Sampai akhirnya di akhir tahun 1990, Sub Pop mengalami kesulitan finansial dan membuat Nirvana harus cari label lain untuk album barunya. Kim Gordon dari Sonic Youth ngasih rekomendasi ke Nirvana buat join major label aja, karena menurutnya mereka punya potensi besar. Emang sih Kurt dikenal sebagai orang yang anti komersil, tapi dia nggak anti kalau lagunya bisa didengar lebih luas. Ia pengen lagu-lagunya sampai ke telinga orang-orang yang ngerasa asing hidup di dunia kayak dia. Karena itulah Nirvana akhirnya join DCC Records dan merilis album fenomenal Nevermind. Album yang bikin Nirvana masuk ke industri musik mainstream. Smells Like Teen Spirits jadi anthem remaja era itu. Musik videonya gak berhenti di setel di MTV. Bahkan di tahun 1992, album Nevermind berhasil ngegeser album Michael Jackson dan jadi nomor 1 di chart Billboard 200. Oh ya, di album Nevermind ini Nirvana pakai drummer baru yang namanya Dave Grohl, mantan drummer Scream yang gebukan drumnya lebih energik dan kombinasi groove-nya lebih variatif. Tapi sayangnya, kesuksesan ini ternyata nggak bikin Kurt seneng. Tuntutan industri, ekspektasi fans, dan spotlight media justru bikin kadar depresinya semakin meningkat. Kondisi ini diperparah dengan nyeri perut hebat yang nggak sembuh-sembuh. Heroin yang awalnya jadi pelarian justru bikin dia makin terjebak. Hingga akhirnya Kurt ditemukan meninggal pada 8 April 1994. Semenjak kejadian itu, Nirvana bubar. Dave Grohl bikin band baru, namanya Foo Fighter. Chris juga sempat bikin band baru, kayak Sweet 75 dan Acid Drift. Tapi akhirnya memutuskan untuk turun dari panggung musik dan fokus jadi aktivis. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa ya meskipun udah bubar 31 tahun yang lalu, band ini masih relate banget? Bahkan buat Gen Z sekalipun, yang udah jelas belum lahir waktu Nirvana udah bubar. Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Ya, aku tahu, pasti ada yang mikir kayak gini. Ya anak Gen Z mah cuma ikut-ikutan gaya flanel, rambut acak-acakan kayak Kurt Cobain. Estetiknya doang, mereka mana ngerti musik-musiknya. Tapi nyatanya sampai sekarang, 31 tahun setelah Nirvana bubar, mereka masih punya lebih dari 35 juta pendengar bulanan di Spotify. Itu jelas bukan angka nostalgia. Itu artinya musik mereka masih hidup dan terus nemuin pendengar baru.
Dan kalau kita dengar ulang lagu-lagu Nirvana, sebenarnya banyak banget keresahan mereka yang ternyata nyambung sama apa yang dirasain Gen Z hari ini. Menurutku, setidaknya ada 3 hal yang bikin band yang tumbuh di era kaset ini bisa nyambung sama Gen Z yang tumbuh di era FYP ini. Pertama, ada perasaan alienasi alias merasa terasing. Ya, Kurt beberapa kali nulis lirik yang gambarin kalau dia itu kayak nggak punya tempat yang tepat di dunia ini. Misalnya di lagu Lithium, dia nulis, "I'm so happy, cause today I found my friends, they're in my head." Yang gambarin kalau dia itu lagi kesepian dan gak punya temen. Ini relate banget sama Gen Z, yang sering ngerasa asing dan gak cocok dengan budaya-budaya di sekitar. Dengerin Nirvana itu kayak ngasih perasaan, teman keren yang bisa nerima kamu saat seisi dunia menolak. Kedua, Nirvana itu jujur banget. Dan ini cocok banget dengan Gen Z yang udah muak sama pencitraan di media sosial. Kurt Cobain pernah bilang dalam salah satu wawancara, "The worst crime is faking it." Ia benci banget sama yang namanya kepalsuan. Dan justru itu yang bikin musiknya tetap jujur dan terasa nyata. Bahkan setelah puluhan tahun kemudian, musik Nirvana itu raw, mentah, dan kasar. Dan ini bukan karena mereka nggak bisa mixing rapi, tapi emang disengaja kayak gitu. Nirvana gak suka kalau musiknya terlalu banyak dipoles, karena mereka gak ngejar harmonisasi suara. Tapi mereka pengen nge-capture rasa di lagunya. Kejujuran Nirvana ini, yang juga bikin artis-artis zaman sekarang kayak Olivia Rodrigo dan Billie Eilish terinspirasi. Bahkan Billie Eilish pernah bilang kalau lagunya yang menang Grammy, What Was I Made For, itu inspirasinya dari Suicide Note-nya Kurt Cobain, saat dia nulis tentang ketenaran dan tidak menyukai kesuksesan. Ketiga, Nirvana adalah panutan simbol perlawanan terhadap realitas sosial. Di era 90-an, rockstar itu lagunya harus macho dan pakaiannya harus hitam-hitam. Tapi Nirvana menolak ini. Mereka nggak takut dibilang lemah. Mereka juga nggak dandan ala rockstar. Kurt bahkan pernah manggung pakai daster kayak gini. Hal ini cocok banget sama watak Gen Z yang suka kebebasan, menolak norma-norma yang dianggap aneh, dan pingin tampil beda. Contoh lain perlawanan terhadap budaya yang pernah dilakukan oleh Nirvana pernah terjadi tahun 1992 saat Nirvana tampil di Buenos Aires. Waktu itu penonton ngebu band pembuka cewek Calamity Jane. Nirvana marah. Mereka sengaja nggak bawain lagu yang paling ditunggu-tunggu, Smells Like Teen Spirit. Bahkan Kurt nyanyi ngasal di lagu Come As You Are dan nyuruh penonton buat diem waktu mereka nyorakin nama Nirvana. Mungkin ini cara mereka bilang, kalau budaya ini toksik, aku nggak mau jadi rajanya. Dan ya, menurutku 3 hal inilah yang bikin Nirvana masih hidup dan bisa relate hingga hari ini. Ini menurutku ya, kalau kamu ada pandangan lain atau nggak setuju, it's okay. Justru aku bakal seneng banget kalau kamu bisa luangin sedikit waktumu dan tulis opinimu di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Nah, kita juga udah ngobrol nih dengan dedengkot unit grunge dari Bandung, C dari band Cupu Manik. Menurut dia, Nirvana itu band yang berani ngebahas luka kolektif, dan kebetulan luka mental itu dialami tiap generasi. Jadi wajar aja pesan lagu mereka jadi cermin jiwa banyak orang. Dan Kurt Cobain itu komposer anti-hero. Dia kayak kebanyakan orang yang gak sekolah musik. Lalu kita jadi bisa berhayal, oh main gitar tuh gak usah jago-jago banget lah. Kurt aja bisa nyiptain hook yang memikat dengan skill seadanya. Estetika grunge mungkin jadi cocok dengan mental anak Gen Z yang anti perfeksionisme dan anti kemapanan. Mereka nggak punya mimpi muluk-muluk bikin musik yang sempurna. Mereka ingin musik yang jujur. Dengan kelebihan itu, Nirvana nggak aneh kalau bisa jadi cermin zaman yang terus berganti. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kamu pengen lihat video-video yang kayak gini lebih banyak. Jangan lupa juga follow room49.id di Instagram buat dapetin info menarik lain. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.